Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Atala Rahman dari kelas 11-7, nomor absen 25. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu hidrolisis garam. Nah, pengertian hidrolisis sendiri itu adalah reaksi kimia antara suatu zat dengan air yang mengakibatkan pemecahan senyawa menjadi komponen asam dan basa. Nah, untuk hidrolisis garam itu konsep reaksinya itu seperti ini ya. Nah, untuk jenisnya sendiri, hidrolisis garam ini punya 4 jenis reaksi. Nah, untuk jenis yang pertama, ini ada jenis reaksi antara asam kuat dan juga basa kuat. Nah, di jenis reaksi yang pertama ini, maka garam tidak akan terhidrolisis dan pH yang dihasilkan adalah netral atau 7. Nah, untuk reaksi yang kedua, ini ada reaksi dari asam lemah dan juga basa kuat. Nah, untuk sifatnya sendiri, ini mengikuti larutan yang kuat. Jadi sifat yang dihasilkan ini adalah basa atau pH-nya lebih dari 7. Dan dia mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Kita lanjut untuk reaksi yang ketiga, ini dari asam kuat dan juga basa lemah. Nah, jadi di sini seperti reaksi nomor 2, dia juga mengalami hidrolisis parsial atau sebagian, dan pH-nya atau sifat garamnya adalah mengikuti yang kuat yaitu asam, jadi pH-nya di bawah 7. Nah, lanjut untuk yang keempat, ini ada reaksi antara asam lemah dan juga basa lemah. Nah, jadi untuk di sini garamnya akan mengalami hidrolisasi total.
Nah, untuk sifat garamnya atau pH-nya ini akan mengikuti oleh Ka dan Kb-nya. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka sifatnya akan asam. Lalu, jika Ka lebih kecil dari Kb, maka sifatnya akan menjadi basa. Dan yang terakhir, jika Ka sama dengan Kb, maka sifatnya adalah netral. Kita lanjut untuk rumus dari masing-masing reaksi. Nah, untuk reaksi yang pertama, yaitu antara asam kuat dan juga basa kuat, jadi, karena reaksi ini tidak akan mengalami hidrolisis. Nah, jadi ketika kalian menemui soal seperti ini dan disuruh menentukan pH-nya, jika kalian menemukan yaitu larutannya asam kuat dan juga basa kuat, maka langsung ditulis yaitu pH-nya 7 atau netral. Untuk reaksi yang kedua, yaitu dari asam lemah dan juga basa kuat. Nah, untuk reaksi yang kedua ini kita bisa menuliskan rumus yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali M atau molaritas dari garamnya. Lanjut untuk rumus dari reaksi nomor 3, yaitu antara asam kuat dan juga basa lemah. Nah, untuk yang ini kita bisa tuliskan konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali M. Sama saja seperti reaksi nomor 2, ada Kw dan juga molaritas garamnya. Yang membedakan adalah yang tadi karena asamnya lemah jadi memakai Ka, dan kalau yang ini basanya lemah jadi memakai Kb. Terus setelah itu untuk yang reaksi nomor 4, antara asam lemah dan juga basa lemah, nah, untuk reaksi nomor 4 ini kita bisa tuliskan rumus yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Nah, jadi itu dia rumus-rumus dari reaksi asam basa di hidrolisis garam ini. Yuk selanjutnya langsung saja kita ke contoh soalnya ya agar lebih paham. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama dari reaksi yaitu asam kuat dan juga basa kuat. Langsung saja ya, saya tuliskan soalnya yaitu diketahui 10-3 NaCl dan kita disuruh mencari pH-nya. Jadi kita jabarkan dulu ya. NaCl yaitu dari HCl dan juga NaOH. Nah, karena dua-duanya sama-sama asam kuat dan juga basa kuat, seperti
rumus yang sudah saya berikan tadi, maka tinggal ditulis saja, yaitu pH-nya adalah netral atau 7. Kita lanjut untuk reaksi yang kedua, yaitu dari asam lemah dan juga basa kuat, yaitu diketahui 0,2 CH3COO Na dengan ketahui Ka dari CH3COOH sebesar 1,8 kali 10 pangkat 5, dan kita disuruh untuk menentukan pH. Nah, sekarang kita jabarkan dulu ya. Ini tuh dari CH3COOH dan NaOH, dimana NaOH ini adalah basa kuat dan CH3COOH ini adalah asam lemah. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Konsentrasi OH min dengan akar KW per Ka kali M. Kita masukkan KW. KW ini adalah tetapan, yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat min 14, atau juga bisa ditulis 10 pangkat min 14. Kita masukkan Ka nya CH3COOH, yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5, dan juga M nya 0,2. Lanjut kita hitung sini dulu, menjadi 0,5 kali 10 pangkat min 9 kali 0,2. Saya kalikan 0,5 dengan 0,2, jadi akar 0,1 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini menjadi 0,31 kali 10 pangkat min 4,5. Selanjutnya kita cari pOH nya, yaitu min log konsentrasi OH min. Min log 0,31 kali 10 pangkat min 4,5. Jadi 1,5 min log 0,31. Karena 0,31 ini adalah min 0,5, maka min ketemu min menjadi plus. Jadi pOH nya adalah 5. Lanjut untuk mencari pH, karena ini dari pOH, maka rumusnya adalah 14 dikurangi pOH. Memasukkan, jadi 14 dikurang 5, pH-nya adalah 9. Benar, karena sifat garamnya adalah mengikuti yang kuat, jadi sifat garamnya basa, yaitu di atas 7 min 9. Nah, kita lanjut untuk rumus dari reaksi yang ketiga, yaitu antara asam kuat dan juga basa lemah. Jadi di sini diketahui 10 pangkat min 3 NH4Cl dengan diketahui Kb dari NH3 sebesar 1,8 dikali 10 pangkat min 5, dan kita suruh menentukan pH. Sama seperti yang sebelumnya, kita jabarkan dulu, ini yaitu ketika HCl, mana HCl berperan sebagai asam kuat dan NH3 sebagai basa lemah. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan
KW per KB kali M atau mayoritas garamnya ini bukan 24-14 per KB dari NH3 kali 10 kali 10-3. Kita kerjakan yang sini dulu menjadi 0,5 kali 10⁻⁻9 dikali 10⁻⁻3. Ini menjadi 0,5 dikali 10⁻⁻12. Lanjut, kita akalkan menjadi 0,7 dikali 10⁻⁻6. Nah, langsung saja kita mencari pH-nya, yaitu dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan 0,7 kali 10⁻⁻6 jadi 6 min log 0,7. Karena log 0,7 ini sama dengan min 0,15, maka min ketemu min dengan plus. Jadi pH nya sama dengan 6,15. Jadi pH nya adalah asam, mengikuti yang kuat yaitu asam. Kita lanjut ke contoh soal dari reaksi yang keempat, yaitu antara basa lemah dan juga asam lemah. Jadi diketahui 10⁻⁻3 NH4FO2 dengan Ka dari HNO2 sebesar 4,5 kali 10⁻⁴ dan juga Kb dari NH3 yaitu 1,8 kali 10⁻⁵. Di sini kita disuruh menentukan pH. Kita cobakan dulu, ini yaitu NH3 plus HNO2. Jadi ini adalah asam lemah, adalah basa lemah. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu konsentrasi H+ sama akar KW dikali Ka per Kb. Kita masukkan KW nya 10⁻⁴ dikali KaHNO2 yaitu 4,5 kali 10⁻⁴ dan Kb dari NH3 itu 1,8 kali 10⁻⁵. Kita kerjakan dulu ya yang atas, jadi 4,5 kali 10⁻⁸ per 1,8 kali 10⁻⁵. Kita bagi menjadi akar 2,5 dikali 10⁻⁻13. Nah, jadi 1,58 kali 10⁻⁻6,5. Lanjut kita cari pH nya, yaitu dengan min log konsentrasi H+. Min 1,58 kali 10⁻⁻6,5. Jadi 6,5 min log 1,58. 6,5 dikurangi 0,198. Jadi pH yang terbentuk adalah 6,3 atau ini bisa juga 0,2 ya. Jadi pH yang terbentuk 6,3 karena Ka lebih besar dari Kb sehingga sifatnya adalah asam.
Jadi itu dia materi dari hidrolisis garam, mulai dari pengertian, yaitu jenis, rumus, dan juga contoh saatnya. Semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan, dan juga semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.